Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sahabat pencari bekal akhirat yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita masih dengan kitab Matjarur Robeh. Pada kali ini kita akan bersama-sama mengkaji kitab ini dengan tema yang berbeda, yaitu mengenai thawabuman ajabal muadzina bima dzakarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pahala bagi orang yang menjawab seruan muadzin ya, dengan apa yang berdasarkan apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yakni apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita membahas tentang ganjaran orang yang menjawab seruan muadzin ketika azan dikumandangkan. Baik, untuk hadis yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. An Umar bin Khattabi radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qalal muadzin, apabila muadzin mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, faqala ahadukum, kemudian salah seorang dari kalian mengatakan Allahu akbar, Allahu akbar, thumma qala asyhadu an la ilaha illallah, qala asyhadu an la ilaha illallah, ya, kemudian ketika muadzin mengumandangkan lafaz asyhadu an la ilaha illallah 2 kali, lalu kita menjawab dengan asyhadu an la ilaha illallah, thumma qala, kemudian ketika muadzin mengumandangkan asyhadu anna muhammadar rasulullah 2 kali, kemudian kita menjawab asyhadu anna muhammadar rasulullah, tsumma qala hayya 'alas shalah, kemudian muadzin mengumandangkan hayya 'alas shalah sebanyak 2 kali, kemudian dijawab dengan la haula wala quwata illa billah di setiap ucapan hayya 'alas shalah tersebut. Tsumma qala hayya 'alal falah, kemudian muadzin mengumandangkan hayya 'alal falah, lalu dijawab dengan la haula wala quwata illa billah. Tsumma qala Allahu akbar, Allahu akbar, ya, muadzin mengumandangkan Allahu akbar, Allahu akbar. Qala, kemudian kita menjawab Allahu akbar, Allahu akbar. Tsumma qala la ilaha illallah, ya, kemudian muadzin di akhir azannya mengumandangkan la ilaha illallah, kemudian kita menjawab dengan la ilaha illallah min qalbihi, yakni menjawab dengan hatinya, dakhalal jannah, maka yang menjawab panggilan muadzin tadi dengan ucapan-ucapan yang telah kita sebutkan tadi, maka janji Nabi SAW, dakhalal jannah, ya, dia pasti akan masuk surga. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Subhanallah, ya. Baik, kemudian yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu an, hadis dari Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, man qala hina yasma'ul muadzin,
barang siapa yang mengucapkan ketika ia mendengar seruan muadzin, wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula. Yakni dalam satu keterangan disebutkan ketika muadzin itu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, ya. Kita yang ketika saat itu mendengar seruan tersebut kita membaca wa ana asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, ya, yang artinya dan aku bersaksi bahwa tiada sesembahan selain Allah semata yang Maha Esa dan tidak ada sekutu baginya, dan bahwasannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hambanya dan rasulnya. Raditu billahi robba, aku telah ridho kepada Allah sebagai Tuhan, wabil islami, dan dengan Islam aku ridho kepada Islam, dinan sebagai agama, wabi Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam rasulah sebagai rasul. Nah, barang siapa yang mengucapkan kalimat tersebut, maka ghafarallahu lahu dzanbahu. Janji Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah, ya. Kemudian yang berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ketiga, wa kharraja at-Tabrani bi isnadihi. Imam at-Tabrani telah mengeluarkan hadis ini dengan sanadnya an Maimunata, dari Sayyidatuna Maimunah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama bainas saffir rijali wan nisa. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di antara shaf laki-laki dan perempuan. Faqala, kemudian beliau bersabda, ya ma'syaron nisa, wahai sekalian kaum perempuan, idza sami'tunna, apabila kalian mendengar adzana hadzal habasyi, azan dari orang Habasyi ini, yaitu Sayyidina Bilal radhiyallahu an, wa iqamatahu, dan iqamahnya, fakulna kama yakul, maka ucapkanlah oleh kalian sebagaimana yang dia ucapkan. Ya, ini jawab panggilan azan atau iqamah tersebut, ya, sebagaimana hadis yang sebelumnya, ya, yang sudah kita bahas. Fa innalakunna, karena sesungguhnya bagi kalian, bikulli harfin, untuk setiap huruf, alfa alfi darajatin, ada 1.000.000 derajat, ya, pahalanya. Qala Umar, kemudian Umar berkata, hadzalin nisa, ini untuk perempuan. Fama lirrijal, lalu apa balasannya untuk laki-laki? Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di'fani ya Umar, balasan untuk laki-laki adalah 2 kali lipatnya wahai Umar, yaitu 2 juta derajat, ya. Masya Allah. Hadis yang berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala, beliau berkata, kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqama Bilalun yunadi, kemudian Sayyidina Bilal radhiyallahu an berdiri lalu mengumandangkan azan. Falamma sakata, kemudian setelah Sayyidina Bilal ini diam, yakni selesai dari mengumandangkan azannya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala, barang siapa yang mengucapkan mithla ma qala hadza, seperti apa yang diucapkan oleh ini, yakni muazin, yakinan secara yakin, dakhalal jannata, maka dia dijamin masuk surga.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Ibnu Hibban. Dan Imam Hakim berkata sahihul isnad. Hadis ini memiliki sanad yang sahih. Kemudian hadis yang terakhir, wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Sayyidina Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna rajulan qol, bahwasannya seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innal muadzinina, sesungguhnya para muadzin, yafdolunana, mereka melampaui kami atau mengungguli kami, yakni dari segi pahala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kul, katakanlah, kama yakuluna, sebagaimana yang para muadzin tersebut katakan atau ucapkan. Fa idza intahaita, apabila kamu telah selesai, yakni dari menjawab panggilan-panggilan azan tersebut, fasal, maka mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah, tu'toh, maka kamu akan diberi olehnya, akan diijabah doa kalian. Rawahu Abu Dawud wan Nasai wa Ibnu Hibban, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Imam Nasai dan Imam Ibnu Hibban, ya. Masya Allah, ya sahabat sekalian, telah kita dengarkan 5 hadis tentang keutamaan menjawab kalimat-kalimat azan yang pahalanya sangat besar, ya. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat bagi kita untuk mengamalkan apa yang telah kita dengarkan, yaitu menjawab seruan muadzin. Apabila ada yang kesalahan, mohon dikoreksi, silakan tulis di kolom komentar. Kepada jamaah sekalian atau sahabat sekalian, kami memohon maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya memohon ampun. Saya akhiri dengan mengucapkan lafaz alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.